Masih dari Sumatera Utara, tersangka kasus suap proyek jalan di Sumut, Topan Ginting menjalani sidang perdana. Dalam rangkaian kasus ini, 2 diantaranya telah menjalani persidangan. Topan Obaja Putra Ginting, mantan Kadis PUPR Sumut yang menjadi tersangka kasus suap proyek jalan, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Dalam rangkaian kasus ini, 2 dari 5 orang tersangka telah menjalani persidangan. Pihak swasta yang merupakan ayah dan anak itu masing-masing dituntut 2,5 dan 3 tahun penjara. Mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Topan diduga mengatur perusahaan swasta pemenang lelang untuk memperoleh keuntungan. KPK menduga Topan mendapat janji fee 8 miliar rupiah dari pihak swasta yang dimenangkan dalam proyek jalan senilai 231,8 miliar rupiah. Untuk mengetahui lebih lengkap materi sidang perdana kasus suap proyek jalan di Sumatera Utara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Emir Purba dan juru kamera Roganda Malau di Medan. Emir, apa poin penting yang dari berkas yang dibacakan jaksa dalam sidang perdana siang tadi? Dan siapa saja yang disebut dalam berkas dakwaan? Ya, Ihsan dan juga saudara, pagi tadi telah terlaksana sidang perdana terdakwa kasus suap proyek jalan Sumatera Utara, yaitu mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting dan juga Rasuli Siregar, mantan pejabat pembuat komitmen di UPTD Gunung Tua, yang pagi tadi menjalani persidangan yang berdasarkan berkas dari Jaksa Penuntut Umum dari KPK menyebut bahwasannya kedua terdakwa menerima masing-masing uang berupa hadiah sebesar 50 juta rupiah dan janji komitmen fee sebesar 4% kepada Topan dan 1% kepada Rasul Effendi dari total nilai proyek. Adapun Ihsan dan juga saudara, hadiah dan juga fee komitmen tersebut diberikan oleh Akirun Piliang selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group dan anaknya Raihan Piliang yang merupakan Direktur Utama PT Rauna Namora, di mana fee ataupun hadiah itu sebagai imbalan untuk mengatur proses pelelangan dan menunjuk kedua perusahaan tersebut untuk mendapatkan paket pengerjaan di Dinas PUPR Sumatera Utara berupa peningkatan struktur jalan ruas Sipiongot Batas Labuhan Batu senilai 96 miliar rupiah dan juga proyek ruas jalan Hutaim Baru Sipiongot dengan anggaran 69,8 miliar rupiah. Dan tadi dari berkas perkara yang disebutkan ada 2 nama dari pihak swasta yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu Akirudin dan juga Raihan Piliang, yang sebelumnya beberapa waktu lalu telah menjalani persidangan dengan berkas yang berbeda dan masing-masing dari para terdakwa dituntut hukuman 2,5 tahun dan juga 3 tahun penjara. Ihsan. Agenda sidang berikutnya dan apa yang akan digali oleh majelis hakim? Ya, Ihsan, dari informasi yang saya dapatkan, adapun sidang berikutnya akan digelar pekan depan dan tadi saya juga sempat mewawancarai tim kuasa hukum dari terdakwa yang mengatakan bahwasannya tidak ada eksepsi sehingga persidangan selanjutnya akan menghadirkan saksi-saksi baik dari jaksa maupun dari tim kuasa hukum para terdakwa. Ihsan. Jurnalis Kompas TV Emir Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih, Emir.